untuk orang tua siswa dan juga para siswa-siswi SMPK Penabur Sumarekon Bekasi yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini, kami sungguh bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat menyelenggarakan acara Purna Widya bagi siswa-siswi kelas 9 SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Bapa, kami menyadari di dalam situasi yang tidak kondusif semacam ini, dengan proses pembelajaran home learning dan juga Purna Widya ini pun dapat dilaksanakan secara virtual. Itu semua adalah karena kasih karunia-Mu. Biarlah kami tidak mengurangi rasa syukur kami atas segala penyertaan-Mu, sehingga para siswa-siswi ini dapat menyelesaikan studinya dengan baik di SMPK Penabur Sumarekon Bekasi ini, Bapak. Kiranya Engkau yang akan menyertai di dalam acara proses rangkaian acara Purna Widya pada pagi hari ini, sekiranya dapat berjalan dengan lancar. Dan kalaupun nanti akan disampaikan firman dan renungan, biarlah itu dapat diberikan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat diterima dengan baik oleh kami semua. Pimpinlah kami Bapa di dalam segala rencana-Mu di dalam rangkaian acara ini selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Irwan Yenatan, Bapak Yudian Fantoni, Bapak Glenn Adi, Bapak Bambang Priyono, Bapak Gus Surya, dan Bapak Martin Santoso selaku Wali Penghubung SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Selamat pagi Bapak Pendeta Alexander Urbinas, Ibu Titik Rahma Utami, Kepala Sekolah SMPK Penabur Sumarekon Bekasi, Bapak Ibu Guru Karyawan SMPK Penabur Sumarekon Bekasi, segenap orang tua siswa, serta para siswa yang terkasih. Selamat datang di acara Purna Widya Siswa-Siswi Angkatan Kelima SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih, karena berkat dan anugerah-Nya telah membuat kita dapat menjadi saksi atas keberhasilan para siswa-siswi SMPK Penabur Sumarekon Bekasi dalam menyelesaikan perjuangannya yang akan ditandai dengan upacara Purna Widya. Purna Widya tahun ini sungguh sangat istimewa, karena ini adalah kali pertama kita menyelenggarakan acara Purna Widya secara online. Namun demikian, semoga tidak mengurangi kehikmatan acara dan sukacita kita bersama. Selanjutnya, kita akan memulai seluruh rangkaian acara ini dengan ibadah syukur yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alexander Urbinas. Bapak, Ibu, serta siswa-siswi sekalian, dipersilahkan untuk bersaat teduh.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih setia, pemeliharaan, cinta kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Sungguh kami percaya berlaku pada hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dan di dalam setiap peristiwa apapun yang kami alami. Kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah syukur Purnawidya kelas 9 SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan dan belajar atasnya, maka biarlah tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan boleh melingkupi setiap kami. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan kali ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Mari sama-sama kita perhatikan. Demikian ayat ini berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tema kita pada kesempatan kali ini berkata atau berjudul metamorfosis, maka biasanya kata ini membuat kita teringat kepada proses kehidupan yang dialami oleh hewan yang disebut sebagai kupu-kupu. Nah, proses perubahan dari ulat lalu kemudian menjadi kepompong dan kemudian juga menjadi kupu-kupu muda sampai dengan menjadi kupu-kupu dewasa, inilah yang disebut sebagai proses metamorfosis atau metamorfosa. Perubahan bentuk dari ulat sampai dengan menjadi kupu-kupu. Tidak semua orang yang mau berani memegang ulat. Ada orang yang jijik, karena ulat juga bisa menyebabkan tangan kita, ya apalagi tangan yang sensitif, itu menjadi langsung gatal, memerah, dan seterusnya. Tetapi kalau kupu-kupu adalah hewan yang kebanyakan daripada kita menyukai, terutama di bagian sayapnya. Ya, bagian sayap ini Tuhan menciptakan sangat luar biasa, berbeda-beda bentuk corak daripada kupu-kupu ini dan sangat indah sekali. Tetapi ternyata kita jadi belajar dari proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu ini melewati beberapa proses dulu. Baru dia bisa menjadi kupu-kupu yang indah, yang sama-sama kita tahu. Nah, kalau pada hari ini kita bersama membaca, maka kata perubahan ini sama-sama kita temui di dalam bagian bacaan Alkitab kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Ya, inilah kata yang bersama-sama pada kesempatan kali ini ingin kita lihat dan dalami sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan juga sebagai refleksi kehidupan anak-anak yang anak-anak jalani pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata berubahlah ini, kalau kita melihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan atau menggunakan kata transform. Nah, kata transform ini dan kata berubahlah ini berasal dari kata Yunani. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahasa aslinya anak-anak, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Yunani. Nah, anak-anak sebetulnya sudah cukup familiar dengan huruf-huruf Yunani, ya. Kalau kita ingat di pelajaran fisika, ada beberapa huruf-huruf Yunani yang anak-anak
saya rasa gitu ya, Pak Pendeta rasa anak-anak sudah tahu. Nah, kata berubahlah atau transform dalam bahasa Inggris ini, dalam bahasa Yunaninya itu adalah metamorpho, ya, metamorpho. Maknanya sama, berubah, tetapi lebih jelas lagi kata ini artinya adalah perubahan dalam sebuah proses atau perubahan dalam sebuah tahap. Sehingga kalau tadi kita membaca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Sehingga kata berubahlah atau metamorfo yang tadi kita sudah lihat itu adalah perubahan dari waktu ke waktu. Artinya kita hidup di dunia ini, anak-anak selalu mengalami perubahan tahap demi tahap kita alami. Tahap demi tahap kita lalui. Dan kali ini kita bersama-sama kembali diingatkan bahwa dalam sebuah perubahan atau dalam sebuah transform itu atau dalam sebuah metamorfo itu ada sebuah proses yang dilalui. Nah, bagi anak-anak kira-kira proses-proses apa saja yang perlu dilalui kalau begitu? Nah, proses yang paling dekat, yang paling nyata untuk kehidupan anak-anak itu adalah proses yang pertama adalah proses belajar. Ya, kapan sih kita berhenti belajar? Oh, mungkin nanti kalau kita sudah lulus SMA. Oh, atau nanti ketika kita sudah lulus kuliah. Nah, anak-anakku sebenarnya tidak ada kata atau waktu yang mengatakan ini loh momennya kita sudah berhenti belajar. Tidak ya. Selama kita hidup itu kita adalah manusia yang senantiasa belajar. Ya, baik belajar lewat pendidikan formal. Nah, ini maksudnya seperti yang dilalui oleh anak-anak sekarang di sekolah yang kita cintai, di SMPK Penabur Sumarekon Bekasi, tetapi juga belajar di dalam keseharian dan juga di dalam kehidupan. Artinya apa? Proses belajar itu senantiasa kita lalui sebetulnya dan tidak akan pernah berhenti kita alami. Nah, demikian juga di dalam kehidupan sekarang. Begitu ya. Kalau dulu sebelum pandemi atau COVID-19 ini kita alami bersama ya anak-anak ya, kita bisa mengalami pendidikan dengan bertatap muka, bisa ketemu langsung sama Bapak Ibu guru, sama teman-teman. Tetapi ketika kondisi seperti sekarang ini, maka kita belajarnya untuk sementara waktu di rumah dan mempergunakan gawai atau gadget yang tersedia, yang ada dimiliki, yang sekarang ini ada di hadapan daripada anak-anak. Dan itu adalah sebuah proses penyesuaian, ya, yang artinya teknologi itu kita perlu bersyukur anak-anak, teknologi diciptakan oleh manusia yang diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga sangat menolong bagi kehidupan kita pada masa sekarang ini. Jadi yang pertama, tidak pernah ada kata atau waktu yang menyatakan kita berhenti untuk belajar. Ya, jadi proses pertama kita sudah belajar ya anak-anak ya. Proses yang pertama itu adalah belajar. Ya, di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ingin menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang cantik, menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang cantik, maka jangan pernah berhenti untuk apa? Untuk belajar. Ya, sebagai perubahan atau metamorfo. Yang kedua, adaptasi. Nah ya, ketika anak-anak masuk ke SMP dulu, awal mula pasti juga beradaptasi ya. Ketemu dengan teman-teman baru, mungkin yang tadinya bukan dari SDK Penabur, lalu kemudian harus beradaptasi juga dengan kelas, ruangan, dan seterusnya. Juga beradaptasi dengan apa? Dengan Bapak Ibu guru. Tapi juga beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran yang baru. Nah, manusia itu diberikan anugerah oleh Tuhan, punya kemampuan juga untuk bisa beradaptasi. Jadi dalam proses yang kedua ini, anak-anakku, kita bersama-sama juga belajar. Belajar apa? Belajar beradaptasi. Gitu.
Karena anak-anak setelah melewati masa SMP ini akan masuk di dalam jenjang yang baru ya, jenjang SMA. Nah, itu juga pasti beradaptasi. Bukan hanya seragam yang baru, tetapi juga mata pelajaran yang baru, yang dipelajari. Ketemu dengan guru-guru yang tentu nggak sama dengan SMP. Orang-orangnya baru. Dan karakter-karakternya baru. Teman-temannya baru. Begitu ya. Misalkan melanjutkan di SMA Penabur Sumarekon begitu ya. Tetap gedungnya masih gedung yang sama. Tapi ketemunya dengan orang-orang yang baru. Belum tentu teman sekelas yang di SMP itu menjadi teman sekelas di SMA. Jadi proses yang berikutnya adalah proses beradaptasi. Gitu. Pandemi yang sekarang ini kita alami pasti juga akan membuat anak-anak akan beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan model atau metode pembelajaran yang berikutnya pasti akan dipersiapkan dengan sangat baik oleh Bapak Ibu guru. Nah, anak-anakku, yang kedua, kita jadi belajar bahwa dalam proses itu maka ada adaptasi. Ya, kita harus mampu beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi. Dan kita sama-sama tahu ya anak-anaknya bahwa situasi yang kita hadapi itu nggak mungkin akan enak-enak terus. Tidak mungkin itu. Di dalam kehidupan kita akan smooth-smooth saja, lancar-lancar saja, mulus-mulus terus begitu ya. Tidak mungkin. Kalau kita naik jalan tol begitu ya, lewat di jalan tol mempergunakan kendaraan, biasanya ada shocking line namanya. Ya, garis kejut yang membuat orang supaya jangan ngantuk sebetulnya ketika membawa kendaraan. Nah, di dalam kehidupan kita juga demikian. Ya, ada masa-masa mudah dan ada masa-masa yang mengejutkan buat kita. Nah, anak-anak juga akan menghadapi itu. Sehingga proses yang kedua, mari kita belajar untuk senantiasa beradaptasi, ya, menyesuaikan diri. Yang ketiga, dalam proses ini adalah tentang relationship, relasi, ya. Proses yang berikutnya dalam perubahan ini adalah proses berelasi. Ya, semakin anak-anak ini menjadi semakin dewasa, maka karakteristik kematangan bukan hanya secara kognitif ya, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga spiritualitas dan etika itu harus jauh lebih dewasa. Ya, pribadinya harus tidak sama antara ketika SMP, bukan hanya dari celana pendek menjadi celana panjang, bukan hanya dari warna biru menjadi warna abu-abu, bukan. Tetapi ada perubahan dan kematangan ya dari anak-anak ketika sudah nanti di jenjang SMA. Nah, ada proses yang ketiga yang disebut sebagai relationship, relasi. Ya, cara kita membangun relasi itu sangat penting untuk menentukan apakah relasi itu akan kuat atau tidak sebetulnya. Ya, kalau kita ini pribadi yang santun, pribadi yang baik, maka akan begitu banyak orang yang mau menjadi teman, ya, mau memiliki relasi dengan kita. Tapi kalau kita adalah pribadi yang kemudian tidak mau dibentuk, pribadi yang tidak mau berubah, maka orang-orang juga menjadi tidak mau dekat kepada kita. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca tadi Roma 12 ayatnya yang kedua, berubahlah oleh apa? Pembaharuan budi di dalam kehidupan kita. Khususnya di dalam kehidupan anak-anak. Kenapa? Dengan mengalami perubahan oleh pembaharuan budi tersebut, maka anak-anak setiap kita itu bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Anak-anak pasti pernah mendengar ini, a time for a new normal. Waktunya kita untuk memasuki normal baru, ya. Kita belum bisa seperti sebelum pandemi ini. Keluar rumah tanpa menggunakan masker, bersentuhan fisik satu sama lain, lalu kemudian tatap muka dengan siapa saja. Kondisi sekarang ini belum bisa.
Kalau ditanya ini sampai kapan? Kita sama-sama belum tahu ya. Kita berdoa semoga kondisi ini boleh semakin lebih baik, kondisi ini boleh cepat berlalu. Tetapi anak-anakku, mari menyesuaikan dengan tetap semangat gitu ya. Dengan tetap bersuka cita untuk memasuki kondisi yang baru ini. Dan jangan lupa untuk boleh tetap melakukan hal-hal yang baik ya. Tetap rajin cuci tangan, tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga social distancing dengan orang lain ya, supaya diri kita dan orang lain itu boleh tetap dalam keadaan yang sehat. Dan bukan hanya itu, anak-anak akan memasuki sebuah model pendidikan yang baru yang tidak dialami oleh generasi-generasi sebelumnya dengan kondisi seperti sekarang ini, dengan sistem online. Oleh karena itu tanggung jawab daripada anak-anak itu sangat penting ya. Nah ini mari kita renungkan ya, anak-anak renungkan. Sekalipun belajar di rumah, tetapi tanggung jawab nggak boleh ketinggalan, tanggung jawab nggak boleh turun ya. Bukan karena ada guru di sekolah yang dekat dengan kita baru kita serius, tetapi harusnya juga ketika di rumah kita perlu serius. Kenapa? Alasannya ada dua sebetulnya anak-anak. Alasan yang pertama adalah karena kita diciptakan Tuhan. Sehingga kita perlu serius dalam menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan tidak pernah bercanda. Ya. Tuhan tidak pernah tidak serius ketika menciptakan kita. Tuhan sangat serius menganugerahkan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus serius menjalani kehidupan ini? Karena ini berkaitan dengan masa depan daripada anak-anak sendiri. Ya. Kalau kita serius dan bertanggung jawab menjalani kehidupan kita pada masa sekarang, maka kita boleh mempersiapkan masa depan kita. Nah, anak-anak, selamat untuk Purnawidya yang dialami, kiranya senantiasa boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun anak-anak berada. Amin. Saya mengajak untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang boleh menyelesaikan pendidikan di SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Biarlah untuk jenjang pendidikan berikutnya di jenjang SMA yang akan mereka tempuh boleh dilalui dengan baik. Berkatilah anak-anak-Mu ini boleh semakin dewasa, boleh semakin matang secara pribadi dan juga di dalam kesehariannya. Berkati juga orang tua mereka di dalam kondisi yang tidak mudah saat ini. Para orang tua juga boleh senantiasa diberkati Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Ibu Guru, boleh diberikan hikmat, diberikan hati yang bijaksana untuk boleh terus menjalani tugas panggilannya sebagai guru, sehingga proses pendidikan belajar mengajar, walaupun sekarang ini secara online, boleh juga berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, kiranya di dalam kehendak-Mu saja ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini boleh berakhir, dan biarlah kehidupan yang baik ini boleh dirasakan. Tetapi biarlah kami boleh beradaptasi untuk situasi normal baru yang akan bersama kami hadapi ini dengan tetap menjaga kesehatan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah syukur yang telah kita ikuti bersama. Bapak Ibu orang tua siswa, 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian menyerahkan putra-putri Bapak dan Ibu untuk dididik dalam lingkungan SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Tentunya, ada banyak hal yang menjadi harapan kita semua. Untuk itu, marilah kita mendengarkan laporan Ibu Titi Rahma Utami selaku Kepala SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Kepada Ibu Titi, kami persilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Antono Yuwono selaku Ketua Yayasan BPK Penabur Jakarta beserta jajarannya. Kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia, kepada siswa-siswi kelas 9 yang saya kasihi, yang sudah 3 tahun menimba ilmu, membentuk diri,
dan membangun prestasi. Juga tidak lupa Bapak Ibu guru, karyawan, rekan kerja, seperjuangan yang saya banggakan. Di penghujung waktu yang sudah ditunggu-tunggu ini, izinkan saya untuk melaporkan hasil akhir belajar. Bahwa berdasarkan SK nomor 223/KS-PSB/06/2020 tentang penentuan kelulusan siswa kelas 9 SMPK Penabur Sumarekon Bekasi tahun pelajaran 2019-2020. Menimbang dalam rangka pengumuman kelulusan peserta didik, membaca hasil rapat pleno Dewan Guru pada tanggal 4 Juni 2020 untuk menetapkan bahwa dari jumlah 111 peserta didik yang terdiri dari 57 siswa dan 54 siswi, dengan ini dinyatakan lulus 100%. Selamat kepada seluruh siswa, selamat kepada semua orang tua, dan selamat untuk Bapak Ibu guru dan karyawan yang telah mengantar siswa meraih kelulusan. Tuhan memberkati. Selanjutnya, kita akan menyaksikan siapa saja yang sudah berhasil mengukir prestasi selama belajar di SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Kepada Ibu Gracia, kami persilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Antono Yuwono selaku Ketua Yayasan BPK Penabur Jakarta beserta jajarannya, kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia, dan kepada semua anak-anakku terkasih kelas 9. Saat ini saya akan membacakan nama-nama siswa yang berprestasi untuk juara kelas, juara 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan juara umum. Saya akan membaca nama-nama para juara beserta dengan nama orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan pembacaan nama. Berdasarkan rapat pleno Dewan Guru tanggal 4 Juni 2020 dari rata perhitungan nilai semester 1 sampai 5, juara kelas 9A, juara 3 diraih oleh Des Victoria Po, anak dari Bapak Eko Afianto dan Ibu Yeni. Juara 2 diraih oleh William Nikolas, anak dari Bapak Juanda Suparmana dan Ibu Fani Sulianto. Nah, sekarang untuk juara 1. Juara 1 untuk kelas 9A diraih oleh Gabriela Angelina Wijaya, anak dari Bapak Ferdi Wijaya dan Ibu Rani Oi. Selamat untuk para juara di kelas 9A. Untuk 9B, juara 3 diraih oleh Agustinus Dewi, putri dari Bapak Abdul Halim dan Ibu Nurul Huda. Dan juara 2 diraih oleh Darren Benaya Rafael, anak dari Bapak Iwan Hendra dan Ibu Leni Yusmita. Kemudian juara 1 diraih oleh Selin Keisha Rai, anak dari Bapak Jamil Torang Pangalapan Tua Simanjuntak dan Ibu Eva Rosalin Pandede. Selamat untuk para pemenang juara kelas di kelas 9 ini. Untuk juara kelas 9C, juara 3 Gera Brigita
Cinta Cikita Sianipar, anak dari Bapak Charles Sianipar dan Ibu Isabella Sitangga. Kemudian juara 2 diraih oleh Epro Pranacimsa Tanagan, anak dari Bapak Ferry Budiono Tanagan dan Ibu Maria Lydia Yakobus. Dan juara 1 9G diraih oleh Thea Natalia Sucipto, anak dari Bapak Sucipto Haryanto dan Ibu Mariani. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, tadi sudah saya bacakan juara kelas, maka berikut ini akan saya bacakan untuk juara umum. Juara umum kelas 9 diraih oleh Gabriela Angelina Wijaya, anak dari Bapak Karen Wijaya dan Ibu Rani Hon. Selamat untuk Gabriela, selamat juga untuk anak-anak kelas 9, tetap semangat dan tetap berprestasi. Demikian pengumuman dari saya, terima kasih. Tidak hanya berprestasi di bidang akademik saja, ternyata siswa-siswi kelas 9 SMPK Penabur Sumarekon Bekasi juga berprestasi di bidang non-akademik. Mari kita saksikan siapa saja yang sudah berjuang mengharumkan nama sekolah.
Terima kasih banyak kepada para siswa-siswi yang sudah bekerja keras. Semoga nanti ke depannya pun kalian tetap bisa berprestasi. Dan bagi siswa-siswi yang lain, bisa segera menyusul. Yang bersuka cita bukan hanya putra-putri dan para orang tua. Kami, keluarga besar Yayasan BPK Penabur, juga merasakan kegembiraan yang sama. Untuk itulah, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Antono Yuwono selaku Ketua Yayasan BPK Penabur Jakarta. Seluruh hadirin yang saya kasihi dan hormati, baik rekan-rekan pengurus, segenap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di BPK Penabur Jakarta, seluruh orang tua peserta didik kami, dan tentunya kalian semua peserta didik jenjang SMP yang pada hari ini menghadiri dan mengikuti upacara Purnawidya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita bahwa dengan kasih karunia-Nya kita masih bisa mengikuti seluruh upacara ini walaupun dilakukan secara online. Dan kami dari pengurus BPK Penabur Jakarta mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil lulus secara 100%. Tidak terasa, telah 3 bulan kita hidup bersama dengan wabah ini. Dan sejak awal, BPK Penabur Jakarta mengambil inisiatif yang cepat untuk melakukan pembelajaran secara home learning. Dengan jumlah seluruh siswa kami sekitar 32.000, maka BPK Penabur Jakarta memiliki banyak rombongan belajar yang dimana merupakan sebuah keuntungan dalam mendapatkan banyak data bagaimana sebaiknya sebuah pembelajaran home learning dilakukan. Memang di awal sekitar 2 minggu merupakan hal yang baru sehingga kami perlu melakukan banyak penyesuaian, tetapi kemudian secara berangsur-angsur kami sudah bisa menemukan sebuah pola yang baik untuk melakukan home learning. Untuk kalian semua yang sudah memilih untuk meneruskan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi, kami juga mengucapkan selamat. Dan kami secara khusus ingin menceritakan kepada para orang tua bahwa kami dari BPK Penabur Jakarta sudah mempersiapkan sebuah rencana strategi atau yang biasa disebut sebagai Renstra yang akan mulai berlaku pada tahun ini, di mana kami sudah mempersiapkan seluruh peserta didik kami untuk menjadi pembelajar seumur hidup atau yang biasa disebut sebagai lifelong learner, dan juga kemampuan inti yang meliputi 4C atau yang biasa disebut dengan kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, mempunyai kreativitas, dan juga mempunyai pemikiran yang kritis. Kesemua itu diperlukan untuk menghadapi era disrupsi ini, dan hal itu dipercepat dengan terjadinya pandemi ini yang merubah seluruh kehidupan kita pada saat ini. Akhir kata, perkenankanlah saya mewakili segenap keluarga besar BPK Penabur Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ibu bapak sekalian yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Dan marilah kita bersama-sama mengikuti peraturan dan petunjuk dari pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran pandemi ini. Dan jangan lupa untuk selalu mempunyai asupan makanan dan vitamin yang cukup, juga beristirahat yang cukup, dan berolahraga. Dan yang terutama, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa segera dilewatkan dari kesusahan yang saat ini kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam untuk semua. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari perwakilan orang tua siswa yang akan dilanjutkan dengan pesan dan kesan dari perwakilan siswa serta pesan dan kesan dari Bapak Ibu Guru Karyawan SMPK Penabur Sumarekon, Bekasi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami sebagai orang tua dari Shalomita, siswa angkatan kelima BPK Penabur,
mengucapkan selamat atas lulusan angkatan kelima siswa SMP Kristen Penabur. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada sekolah dan guru yang selama ini telah membimbing anak-anak kami sampai akhir ke pendidikannya. Kami mohon maaf apabila anak-anak kami ataupun kami ada melakukan hal-hal yang tidak pas. Kami sekali lagi mohon maaf. Kiranya anak-anak angkatan kelima ke depan semakin sukses, demikian juga pihak penabur diberi kesuksesan dalam mendidik anak-anaknya di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu melindungi kita semua. Amin. Anak-anak yang terkasih, kalian adalah generasi yang istimewa, angkatan yang memiliki cara berbeda dalam kelulusan. Kami sangat terkesan 3 tahun belajar bersama kalian. Terima kasih kalian sudah mengukir prestasi untuk bekalmu dan untuk kebanggaan sekolah ini. Terima kasih untuk setiap perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang positif dan membangun. Budayakan dan kembangkanlah itu sehingga ke depan kalian menjadi pribadi-pribadi yang arif, bijaksana. Dengan cinta dan doa kami melepasmu agar terwujud semua impian-impianmu. Teruslah belajar, teruslah berjuang, angkatan kelima PSB yang istimewa ini. Kalian pasti bisa. We love you all. Halo anak-anakku sekalian, kelas 9 PSB angkatan yang kelima. Selamat ya untuk kelulusan kalian. Banyak hal yang sudah kita alami bersama sepanjang di sekolah SMPK Penabur Summarecon Bekasi. Bersama Miss Gracia, kalian itu anak-anak angkatan kelima ini, anak-anak yang aktif dan kreatif. Nah, pesan-pesan Miss Gracia, nanti setelah lulus dari sekolah ini, walaupun kita sudah tidak berada di sekolah yang sama, tetap jalin komunikasi yang baik dengan guru maupun dengan sesama teman-teman. Oke, nah jalan masih panjang anak-anak. Raih cita-citamu, belajar dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak kelas 9 yang terkasih, tidak terasa sudah 3 tahun kalian belajar di SMPK Penabur Summarecon Bekasi. Sebentar lagi kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Secara khusus saya berterima kasih kepada anak-anak yang sudah mengharumkan nama sekolah melalui berbagai prestasi terutama di bidang non-akademik. Pesan saya, semoga apapun yang sudah kalian pelajari selama di SMP bisa diterapkan untuk kehidupan kalian selanjutnya. Terus berjuang dan jangan pernah menyerah. Sekian, terima kasih. Selamat untuk kelas 9 PSB Angkatan 5 atas kelulusannya pada hari ini. Semoga setelah ini kalian mendapatkan SMA yang kalian inginkan. Ingat, ini bukanlah akhir dari perjuangan kalian. Ini adalah awal menuju kesuksesan. Miss berpesan untuk kalian semua, manfaatkan waktu dengan baik supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ingat, selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Bertekun dalam berdoa dan berusaha. Kami mendoakan supaya kalian semua dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Jangan lupakan sekolah ini ya. Semoga kita selalu sehat dan dapat berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, halo. Kelas 9 dulu semua. Baik, baguslah. Selamat dan sukses untuk kelas 9 PSB Angkatan kelima. Tuhan memberkati setiap langkahmu. Selamat dan sukses untuk anak didik kami kelas 9 Angkatan 5 SMPK Penabur Summarecon Bekasi.
harapan kami, Bapak Ibu Guru, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu melangkah, tetap semangat dan tetap belajar. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Kami yakin usahamu tidak sia-sia dan sukses akan menantimu di depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak kelas 9, selamat ya, karena hari ini kalian sudah mendengarkan pengumuman kelulusan kalian. Nah anak-anak, mungkin kalian ada yang kecewa, karena tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada ujian nasional, tidak ada jalan-jalan ke Bali, dan lain sebagainya. Tapi, biarlah itu semua tidak mengurangi semangat kalian untuk siap dalam menghadapi tantangan berikutnya. Anak-anak, ini baru lulus SMP. Masih banyak tantangan di luar sana yang menanti kalian untuk kalian hadapi. Untuk itu, selamat mempersiapkan diri kalian supaya siap menghadapi tantangan dan jangan lupa untuk mengamalkan iman, ilmu, dan pelayanan dalam kehidupanmu hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. SMPK Penabur Sumarekon Bekasi, mengukir kenangan yang tak terlupakan. Sekolah ini telah banyak memberikan pelajaran pada kami. Sekolah ini Membentuk kami menjadi pribadi yang berkarakter jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini semua berkat guru-guru yang selalu ada untuk membimbing kami, tunjukkan kepada kami yang mana yang benar Dan mana yang salah. Untuk teman-teman, Terima kasih sudah menjadikan hari yang biasa menjadi luar biasa. menghadapi masa sulit. senang bersama. Kami yakin Kalau suatu saat nanti pasti kami Akan sangat merindukan kebersamaan kita. selama ini untuk guru-guruku terima kasih atas segala jasa dan Dalam mengajar kami tahu kalau kami mempunyai banyak salah. oleh karena itu maafkan semua kesalahan kami. Semoga ilmu-ilmu yang telah kau berikan Kepada kami bisa berguna pada masa yang akan datang, Semoga Tuhan membalas. jasa-jasamu. Kami mendoakanmu agar sehat selalu. Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik angkatanku, Angkatan ke-6 dan seterusnya. kami titipkan sekolah kita Yang tercinta ini untuk kau isi dengan segudang prestasi, kegiatan kepedulian, menebar kasih, saling menghormati, Saling menghargai. Ilmu yang kita kuasai bukan untuk berkuasa. atas orang lain, Tetapi justru Kerendahan hati dan tekad untuk membangun saling bersinergi. membangun negeri. Indonesia tercinta. Ciao semuanya. Siswa dan siswi, PSB tercinta, Sing-singkan baju. kembangkan talenta, meraih cita, Semangatmu. membakar jiwa. untuk berikrar bersama. saya bisa, kamu bisa. kita bisa. PSB bisa membuat orang tua kita Tersenyum bangga, Membawa nama sekolah kita, memuliakan Dia. Tuhan Sang Penolong kita, Kata hatiku, rasa syukurku, Terima kasihku untukmu. Untuk kita semua. Haleluya. Waktu demikian cepat berlalu. Rasanya baru saja menyambut mereka hadir di sekolah ini, sekarang sudah harus berpisah. Begitu banyak canda, tawa, bahkan tangis yang mewarnai hari-hari mereka di tempat ini. Pasti sulit kenangan itu untuk dilupakan. Bagaimana perjalanan mereka selama 3 tahun ini?
Mari kita kenang bersama dalam video berikut. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Dang, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we'd love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship and friendship turn to a bond, and that bond will never be broken and love will never get lost. And when brotherhood comes, when that line will never be crossed, established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Dang, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we'd love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship and friendship turn to a bond, and that bond will never be broken and love will never get lost. And when brotherhood comes, when that line will never be crossed, established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. How
can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last time. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Demikianlah gambaran hari-hari yang telah dijalani oleh para siswa-siswi selama 3 tahun terakhir. Semoga menjadi kenangan manis di dalam hati kita semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, sampailah kita di acara yang tidak kalah menariknya. Sekarang tiba saatnya untuk Bapak dan Ibu guru mengungkapkan sukacitanya melalui persembahan lagu. Marilah kita saksikan bersama. Kasih Tuhan mengirimimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang diam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Pegang teguh iman dan ilmu. Doa restu kami untukmu. Raih cita-Mu, jadikan dirimu dengan saluran berkat-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di penghujung acara wisuda ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari yang indah di tempat ini, atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelenggarakan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kami bersyukur atas lulusnya siswa-siswa kami 100% ya Tuhan. Kami bersyukur atas perjuangan mereka, kami bersyukur atas prestasi mereka, kami bersyukur atas segala berkat yang patut mereka dapatkan pada hari ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kelanjutan pendidikan mereka di jenjang berikutnya. Biarlah para siswa bisa terus membawa nama sekolah di SMP ini, di sekolah berikutnya, dan terus berprestasi ya Tuhan, sebagai siswa-siswa Kristen yang membawa nama-Mu juga di kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kondisi pandemi di negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk proses pembelajaran selanjutnya, terutama menjelang tahun awal pelajaran 2020-2021. Segala kendala,
segala kecemasan, segala keraguan, segala ketidakpastian yang kami alami. Kami mau bawa semua ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya hanya dengan berkat-Mu saja, hanya dengan bimbingan-Mu saja, hanya dengan kekuatan yang daripada-Mu saja, kami bangsa Indonesia dapat melalui pandemi ini dengan selamat ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, BPK Penabur secara umum, khususnya SMPK BPK Penabur Sumarekon Bekasi. Kami bersyukur atas sekolah kami ya Tuhan. Kami berdoa atas keberlangsungan sekolah kami. Kami berdoa untuk keberhasilan sekolah kami di masa mendatang. Kami berdoa khususnya juga untuk Ibu Titi yang memimpin kami di masa-masa sulit ini. Biarlah Kau berikan dia kekuatan, Kau berikan dia kebijaksanaan, dan Kau berikan dia hati yang melayani untuk selalu membawa sekolah ini menuju ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah lindungi kami, Kau telah bimbing kami, pimpin kami di kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan demikian, berakhirlah seluruh rangkaian acara ibadah syukur dan Purnawidya Angkatan ke-5 SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Kami memohon maaf atas segala kekurangan selama membawakan acara ini. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua.